Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pendengaran manusia. Masih di tema 1 subtema 2 kelas 4. Yuk langsung saja kita mulai. Oh iya, sebelum itu siapkan buku catatan kamu ya untuk mencatat hal-hal yang kamu anggap penting. Nah, panca indera apa yang digunakan manusia untuk mendengar? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Jawabannya apa? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah telinga. Nah, sekarang coba kamu dengarkan baik-baik. Ada sebuah lagu yang diputarkan. Kedengaran gak lagunya? Nah, kalau misalkan terdengar, berarti telinga kamu masih berfungsi dengan baik ya. Nah, selain untuk mendengar, tahu gak sih kamu? Nih, selain berfungsi menjadi alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh loh. Jadi telinga ini fungsinya bukan hanya sebagai pendengaran, tetapi dia juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, nanti kita lihat bagian-bagian dalam telinga ya. Nah, selain itu, telinga kita hanya bisa mendengar frekuensi 20-20 ribu Hz. Jadi kalau ada suara yang kecil banget, itu cuman bisa didengar oleh binatang-binatang yang tertentu aja gitu. Misalkan seperti anjing, semut, kelawar, dan lain-lain. Nah, itu nanti kita akan belajar lagi di bagian selanjutnya ya. Nah, orang yang tidak bisa mendengar dinamakan tunarungu. Nah, tapi karena kemajuan teknologi sekarang sudah bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Nih, seperti ini bentuknya ya. Nah, orang-orang yang tidak bisa mendengar ini juga banyak sekali faktornya. Misalkan ada anggota panca inderanya yang kurang sempurna atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagian-bagian telinga. Nah, ini dia nih. Ini adalah telinga kamu kalau dilihat dari dalam. Secara bagiannya seperti ini. Bagian telinga dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Nih ya, tuh ini yang telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita lihat aja ya. Nah, bagian telinga luar tuh ada apa aja? Yang pertama, coba ada yang tahu nggak ini apa nih? Nih, yang kalau misalkan dipegang sakit atau kalau misalkan kalau dijewer sama mamanya itu sakit banget. Apa namanya? Iya benar, namanya adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Jadi nanti ada bagian bagaimana cara kita mendengar. Di selanjutnya ada ya, ntar ibu jelaskan lagi. Nah, bagian telinga luar itu ada yang pertama adalah daun telinga nih. Lalu selanjutnya, nah ini dia, ini juga masih merupakan bagian luar telinga tuh, yang dinamakan dengan saluran telinga. Nah, saluran telinga ini fungsinya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Terdapat rambut halus yang menghalangi debu dan air. Jadi di bagian saluran telinga ini biasanya juga banyak kotoran telinganya ya, karena di sini itu adalah tempat penyaringannya. Di sini akan terdapat rambut-rambut halus. Dia fungsinya juga untuk menghambat kotoran yang masuk atau air seperti itu. Nah, juga di sini itu ada yang namanya kayak cairan telinga yang biasanya warnanya kuning. Nah, itu tuh sebenarnya bagus untuk mencegah binatang-binatang yang ingin masuk ke dalam saluran telinga itu. Jadi baunya dari cairan telinga itu dia itu fungsinya untuk mencegah binatang masuk ke dalam telinga seperti itu. Nah, ini adalah telinga bagian luar. Ada 2 ya, daun telinga dan juga saluran telinga.
Nah, selanjutnya telinga bagian tengah nih. Yang di tengah ada apa aja sih? Nah, ini dia. Ada yang tahu nggak kira-kira ini apa? Ada yang pernah denger ini bentuknya kayak apa sih? Nah, ini benar sekali. Ini namanya gendang telinga. Bentuknya kayak gendang ya. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang pendengaran. Nah, jadi ini dia itu ntar akan mendapatkan gelombang bunyi di sini. Nah, ini gendang telinga, ntar dia akan meneruskannya. Tuh, itu telinga bagian tengah yang pertama, gendang telinga. Lalu ada lagi nih, satu lagi nih, ini di belakangnya gendang telinga yang kita sebut sebagai tulang-tulang pendengaran. Berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Jadi tadi dari gendang telinga diterusin lagi ke tulang-tulang pendengaran dan lalu diteruskan lagi ke ini namanya koklea. Nah, selanjutnya telinga bagian dalam. Ada apa aja nih? Ada yang tahu ini apa? Ini tadi yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan tubuh nih, ada di sini, ada di telinga kamu loh. Itu namanya adalah saluran setengah. Nah, oh maaf ibu, ini harusnya dimerahin juga. Jadi namanya adalah saluran setengah lingkaran, karena dia bentuknya seperti setengah lingkaran ya. Dia fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh kamu. Jadi kalau kamu berjalan di atas garis lurus atau seutas tali, ada pemain sirkus. Nah, ini nih yang berperannya di sini. Saluran setengah lingkaran. Nah, selanjutnya ini tadi udah ibu singgung sedikit. Ini namanya apa? Koklea. Benar sekali, koklea, atau kita biasanya bilang rumah siput karena dia bentuknya seperti rumah siput. Fungsinya itu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Seperti itu. Nah, ini apa sih? Ini yang garis-garis kayak gini apa sih? Nah, itu disebut sebagai saraf pendengaran. Fungsinya itu meneruskan bunyi ke otak. Jadi nanti ini sarafnya ini langsung terhubung ke otak kalian. Nah, yang terakhir, bagian telinga dalam yang terakhir adalah saluran eustachius. Coba bilang, saluran eustachius. Nih, fungsinya itu untuk menghubungkan ruang telinga tengah. Ruang telinga tengah ini dihubungkan dengan faring. Apa sih itu faring? Faring itu dia itu penghubung kerongkongan. Jadi ini disebutnya faring nih, ini ntar terhubung dengan kerongkongan kamu. Jadi makanya telinga, hidung sama kerongkongan itu saling terhubung. Kalau misalkan kalian pernah masuk ke dalam kolam renang, terus nggak sengaja tersedak masuk ke hidung kamu, lalu pasti otomatis telinga kamu juga akan mengeluarkan air, karena antara hidung, telinga, dan tenggorokan atau kerongkongan itu ada satu saluran penghubungnya. Nih namanya saluran eustachius. Ini adalah bagian-bagian telinga. Jangan lupa ya, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ada 3 bagian telinga. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Kalau tadi kita udah bahas nih, udah bahas tentang bagian telinga. Sekarang kita bahas bagaimana sih proses kita bisa mendengar bunyi. Nah, ini seperti tadi gambar telinganya. Nah, jadi yang pertama caranya itu kita akan mendengar getaran dari sumber bunyi. Misalkan sumber bunyinya contohnya ini ya, gendang deh, boleh. Kemarin kita udah belajar sumber-sumber bunyi kan, yang menghasilkan bunyi kita namakan dengan sumber bunyi. Bisa alat musik, gendang, piano, atau ketika tangan kamu bertepuk tangan, itu juga sumber bunyi. Nah, getaran dari sumber bunyi ini akan dibuat atau dipantulkan menjadi sebuah gelombang. Nih ibu contohin, maaf ya gambar ibu kurang bagus.
Nah, gelombang ini selanjutnya akan ditangkap oleh daun telinga kamu nih. Nih, gelombang-gelombang itu akan ditangkap oleh daun telinga kamu. Nah, makanya kalau misalkan daun telinganya kamu tutup, nah pasti bunyinya akan kurang terdengar karena kan jelas-jelas daun telinganya tutup, jadi nggak ada yang menangkap gelombang bunyinya ya. Nah, selanjutnya dari daun telinga, gelombang tersebut akan diteruskan lagi melewati saluran telinga ke sini nih. Dan dia akan dibawa atau menggetarkan gendang telinga gitu. Jadi gelombang suara yang tadi melewati saluran telinga dan akan menggentarkan gendang telinga di sini. Nah, selanjutnya dari gendang telinga ini dia akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran yang ini. Jadi ini bergetar lalu sehingga tulang-tulang pendengaran juga bergetar. Lalu koklea akan menangkap getaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Jadi ketika tulang-tulang pendengaran ini bergetar, maka koklea di sini dia akan menangkap sinyal getarannya dan langsung menghubungkannya ke saraf pendengaran di sebelah sini. Nah, selanjutnya saraf pendengaran akan mengirim rangsangan ke otak. Jadi dari saraf pendengaran ini akan diteruskan langsung ke bagian otak kamu. Nah, selanjutnya otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Misalkan kamu dengar, oh bunyi apa ya itu? Oh itu suara ibu manggil, katanya kamu belum sarapan. Atau misalkan, oh itu suara kucing gitu. Jadi ini prosesnya, ibu ulang lagi. Jadi dari getaran sumber bunyi dia akan jadi gelombang, ditangkap oleh daun telinga kamu, diteruskan melalui saluran telinga dan akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga akan menggetarkan juga saluran telinga atau tulang-tulang pendengaran, maaf. Gendang telinga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan tulang pendengaran akan menggetarkan koklea. Lalu koklea akan mengirim ke otak melalui saraf pendengaran sehingga otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Seperti itu. Itu cepat sekali prosesnya, bahkan di bawah hitungan persekian detik. Jadi sistem tubuh kita ini cepat banget ya, padahal cara kerjanya lumayan ribet. Oke, nah tadi kita udah belajar bagaimana proses terjadi bunyi. Dan kalau misalkan ada salah satu bagian telinga kamu yang sampai rusak atau tidak bisa berfungsi dengan baik, nanti bisa juga kamu tidak bisa mendengar. Oleh karena itu, kita harus memelihara telinga kita dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Tadi udah jelasin ya, telinga bagian luar apa? Tadi daun telinga sama saluran telinga. Nah, untuk saluran telinga, usahakan jangan memasukkan benda-benda yang kecil terlalu dalam. Misalkan kamu pakai cotton bud, boleh pakai cotton bud, cuma jangan terlalu dalam, hanya di bagian area luarnya aja. Nah, yang kedua, jangan mengorek telinga apabila ada benda asing yang masuk. Jadi kalau misalkan ada benda-benda yang misalnya ada yang nyangkut atau apa, jangan langsung kamu korek-korek, nanti takutnya benda tersebut akan masuk lebih dalam lagi sehingga akan menutupi gendang telinga kamu gitu. Nah, kalau misalnya hal itu sampai terjadi, langsung aja periksakan telingamu ke dokter THT. Biar dokter aja, karena dokter pasti dia punya alatnya sendiri. Nah, lalu yang keempat, jika mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup daun telinga kamu untuk mencegah gendang telinga rusak. Nah, itu dia. Kalau misalkan kamu sering mendengar bunyi-bunyi yang terlalu keras dengan menggunakan headset atau di depan speaker besar, takutnya gendang telinga kamu ini bisa pecah. Kalau misalkan gendang telinga kamu pecah,
nanti genang telinganya tidak bisa meneruskan bunyi kemana? Ke koklea, benar, ke koklea lagi. Jadi nanti kamu tidak bisa mendengar suara lagi. Jadi hati-hati ya. Nah, yang kelima, tidak boleh memasukkan benda tajam atau binatang ke dalam telinga. Jangan bercanda sama teman kamu dengan mencolok-colok telinga kamu menggunakan kayu atau memasukkan binatang-binatang. Itu nggak boleh ya, karena ini adalah indera yang penting telinga itu. Nah, baiklah. Nah, yang terakhir ini ada tugas dari Ibu, silakan dikerjakan. Demikian penjelasan yang dapat Ibu berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.